Silakan masuk Bu Devi. Silakan duduk. Selamat pagi Bu Devi. Selamat pagi Ibu Ina. Bagaimana kabarnya nih? Sehat luar biasa. Alhamdulillah. Itu yang kita harapkan ya. Iya, Baik, kita ngobrol santai aja nih ya Bu Devi ya. Karena sesuai apa yang saya sampaikan kemarin bahwa saya berencana untuk mengobservasi Bu Devi pada saat pembelajaran di kelas. Nah, sebelum observasi saya lakukan, saya ada beberapa pertanyaan dulu nih sebelum observasi, dan mohon izin saya merekam untuk dokumentasi. Baik, ini Bu Devi ini mengajar mapel bahasa Inggris ya di kelas 11 untuk semester ini. Baik, materi apa yang rencananya nih akan diajarkan di kelas 11? Dalam waktu dekat ini materinya masih terkait naratif Bu. Di jenis naratifnya fokusnya ada di legend naratif dan fokusnya di legend. Oke, baik. Jadi materinya tentang naratif teks dan berfokus pada legend ya. Iya. Oke. Sepertinya menarik nih materinya nih, legend ya. Iya. Oke, baik. Cerita-ceritanya seru-seru. Oke. Dan pasti anak-anak suka lah. Mudah-mudahan anak-anak antusias mengikuti ya. Oke, terkait teks naratif dan berfokus pada legend. Tujuan pembelajaran yang akan disampaikan sama Bu Devi ini ada apa kira-kira tujuan pembelajarannya? Pastinya saya berharap bukan saya berharap tapi saya berharap peserta didik ini mampu memahami naratif itu apa ya gitu, dan legend itu apa ya, oh ternyata legend ini bagian ya dari teks naratif itu sendiri gitu. Kemudian terkait dengan teks naratif, teks legendnya itu nanti peserta didik saya harapkan bisa memahami, oh ternyata fitur bahasa itu kalau misalnya di teks legend itu oh seperti ini ya, beda dari teks-teks yang lain. Kemudian fitur-fitur bahasanya seperti apa, kemudian strukturnya seperti apa. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu peserta didik ini paham Bu, masing-masing dari paragraf ini apa ya intinya, karena kan seperti yang kita tahu cerita naratif itu kan saling nyambung Bu ya, kita nggak bisa miss di salah satu paragrafnya. Kemudian keseluruhan ceritanya ini apa maknanya, seperti itu yang. Baik, terima kasih. Jadi yang saya tangkap dari tujuan pembelajaran yang Miss Devi ini mau sampaikan adalah ingin memahamkan kepada peserta didik apa sih naratif itu, apa sih legend itu, gitu kan ya. Kemudian selain itu mereka akan dituntun, akan dipahamkan tentang bagaimana strukturnya, kemudian bagaimana fitur kebahasaannya, kemudian bagaimana memahami isi di tiap paragrafnya sehingga mereka bisa mengerti secara keseluruhan ini apa utuhnya ini seperti apa. Cukup menarik ini pembelajarannya, sepertinya saya juga mau belajar ini. bisa. Oke, baik. Dari tujuan pembelajaran tersebut, kira-kira metode pembelajaran apa yang akan Bu Devi terapkan nih sama peserta didik nih? Jadi pada akhirnya nanti saya akan menggunakan metode pembelajaran GBL Bu. Jadi project pada akhirnya. Nanti saya akan meminta mereka untuk bekerja secara berkelompok untuk mencari satu legend di area Kaltim, di area Samarinda ini untuk mereka angkat dan mereka analisis ini fitur bahasanya seperti apa, strukturnya ini seperti apa, kemudian inti ceritanya ini seperti apa, kemudian pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita ini. Tapi sebelum kita ke final projectnya, pastinya ada perkenalan dulu, mengenalkan secara pelan-pelan dulu. Jadi untuk memahamkan mereka dulu naratif itu seperti apa, legend itu seperti apa. Jadi saya akan mengawali kelas itu dengan teks yang sudah ada, kemudian kita akan bermain menyebutnya saya seperti main undian gitu ya. Jadi nanti akan ada undian untuk siswa, sekian undian,
Kemudian nanti masing-masing siswa akan mendapat nomor undian. Jadi misalnya siswa A mendapat undian nomor 5. Jadi siswa tersebut akan meritel cerita di paragraf 5 itu di depan kelas. Itu semua nanti anak-anak di kelas itu akan mendapat undian itu dan mereka akan menceritakannya di depan kelas. Jadi secara tidak langsung mereka bermain tapi juga mereka sambil belajar memahami teks itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa ini obrolannya nih. Jadi nanti model pembelajarannya PJBR ya, Project Based Learning ya. Kemudian Bu Devi sebelum ke project yang sebenarnya ada kesiapan belajar dari mereka diberikan contoh teks naratif, kemudian mereka berbagi untuk memahami tiap paragrafnya, menceritakan kembali gitu ya. Berarti kan ada proses kesiapan belajar untuk memasuki materi yang sesungguhnya. Baik, dalam hal ini apakah Bu Devi ini di dalam kelas ini apakah mereka itu sendiri-sendiri atau bergrup dalam nantinya ini pada saat pembelajarannya? Pembelajaran Bu ya. Iya. Nanti mereka akan berkelompok Bu. Mereka akan berkelompok dengan teman-teman. Jadi bekerja secara berkelompok. Kelompok ya. Baik. Pembelajaran berkelompok yang kita memang terapkan ya, kolaborasi gitu ya. Jadi KSN-nya masuk, jadi kompetensi sosial emosionalnya masuk, di mana di dalamnya ada berelasi, kemudian keterampilan sosial, saling menghargai gitu ya. Baik, di dalam pada saat pembelajaran ini atau pemberian tugas ini bagaimana konsepnya nanti Bu Devi memberikan penugasan kepada siswa peserta didik? Ini yang terkait dengan proyek Bu ya. Pastinya akan saya lihat sesuai dengan berbagai kemampuannya. Pasti mereka akan di mix teman yang berkemampuan sedang, berkemampuan baik, itu akan dicampur agar mereka bisa saling mengimbangi satu sama lain, jadi tertular cara belajarnya agar yang belum bisa menjadi semakin bisa, seperti itu. Oke, berarti kalau yang saya tangkap bahwa akan dimix sesuai level kemampuan ya. Berarti kan di sini ada tutor teman sejawat kalau tidak salah begitu ya. Yang seperti yang kita ketahui bersama. Jadi mereka saling mengisi, yang mana yang kurang paham bisa dipahamkan oleh yang lebih paham. Good. Sangat senang saya dengan obrolan ini. Saya terinspirasi juga ini bagaimana pembelajaran saya nanti. Baik. Kemudian untuk tugasnya, apakah Bu Devi ini memberikan tugas dengan satu tema saja, dengan cerita satu saja, kemudian mereka akan memahami satu teks itu dengan kelompok yang ada, atau bagaimana? Ini terkait dengan tugas sebelum atau yang pada proyek? Tugas proyeknya. Tugas proyek ini mereka bebas Bu mau mengangkat cerita naratif apa seperti itu dengan kelompoknya masing-masing. Tapi saya harapkan mereka bisa mengangkat cerita yang berbeda-beda. Jadi semakin banyak ceritanya mereka akan semakin banyak belajar tentang strukturnya, tentang isinya, dan juga tentang pastinya masing-masing cerita pasti punya pesan atau moral yang bisa kita ambil. Siap. Jadi masing-masing kelompok akan berbeda. Mereka diberi kebebasan untuk membeli cerita yang mana yang mereka mau bebas, pahami, analisis, identifikasi gitu ya. Mereka bebas mau mengangkat cerita naratif yang mana, legend yang mana di area rumahnya, area Samarinda, area Kaltim, ini Bu, bebas. Yang saya tangkap di sini ada berdiferensiasi proses gitu ya. Oke, baik. Kemudian nanti pada saat mereka nih sudah mengerjakan proyeknya gini kan ya, mereka menyampaikannya apakah mereka dalam satu mempresentasikan depan kelas atau ada cara-cara lain yang bagaimana mereka tekniknya untuk mempresentasikan hasil proyeknya nih? Mereka diberi kebebasan juga untuk menyampaikan hasil analisis yang mereka mau dalam bentuk misalnya di karton ya Bu, mau ditempel-tempel ceritanya atau gimana boleh sambil dianalisis, misalnya dikasih panah-panah yang cantik-cantik itu
ini part apa gitu boleh. Misalnya mereka senangnya di kayak bermain Canva atau bermain video editing atau mungkin kayak belajar di TikTok kayak gitu boleh juga. Bebas. Saya tidak mempunyai patokan kamu harus ini tidak. Mereka bebas asal sesuai dengan ketentuan tugasnya menganalisis seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya bahwa mereka ya silakan saja dengan minat mereka Iya. menyampaikan proyeknya itu seperti apa, mereka sampai PPT Iya. atau video atau Windows Shop yang ditempelkan Iya, pada dinding boleh, atau boleh. mau menceritakan langsung gitu silakan saja gitu Boleh. ya. Jadi good, berdiferensiasi proyek ini yang saya tangkap ini. Baik, mungkin itu saja dulu yang saya tanyakan ke Bu Devi untuk persiapan observasi besok ya. Jadi mungkin nanti ada formatnya yang akan saya berikan ke Mas Devi, apa-apa yang saya akan amati besok pada proses pembelajaran. Baik. Oke, terima kasih waktunya hari ini. Sama-sama, Semoga Ibu. sukses, sehat selalu ya. Amin. Baik, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Pak Roni, bagaimana mengkatnya nanti nih? Jadikan ya.